Cek 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 cek. Halo, selamat kembali lagi di channel saya Egaral. Nah, hari ini saya mau mereview bagian terakhir ya. Yang sebelumnya itu reviewnya ada bagian 1, bagian 2. Nah, sekarang bagian 3. Bagian 3 itu dimana aja, kita nanti bahas di bagian belakang-belakang. Dan mohon maaf, selama 8 bulan nggak pernah inten buat konten. Hari ini mungkin mulai hari ini akan diintenkan. Dan buat teman-teman nanti yang pengen di review apanya motor ini, langsung komen aja di bawah ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung di bagian underbone. Nah, di underbone ini saya pakai punyanya Satria FU M1 versi 2. Nah, versi 2 itu daripada versi 1 tuh bedanya ada di bagian ujung ini, bagian lancipnya ya. Kalau yang versi 1 itu nggak ada itu. Kalau di sini ada dobelannya. Dan kenapa saya milih underbone Satria FU M1 versi 2 ini? Karena menurut saya dari segi desain dia itu lebih bagus ya. Modelnya itu runcing, ada ujungnya itu runcing. Dan menurut teman-teman atau review di YouTube itu ya kualitasnya lumayan bagus, jadinya pilih underbone ini. Oke, next, selanjutnya kita ke cover engine. Nah, cover engine ini banyak sekali teman-teman itu yang banyak yang tanya, yang DM di IG ataupun di komen di channel YouTube saya ini pakai cover engine punyanya R15 versi 2. Nah, kenapa saya milih cover engine R15 ini? Karena cover engine ini itu sangat bagus menurut saya. Bagusnya itu kenapa? Dia itu modelnya itu langsung ke belakang. Jadinya itu lebih keren sih menurutku. Oh iya, dan kekurangannya kalau pakai cover engine ini itu harus ngelepas standar tengah ya. Jadi kalau pakai standar tengah ini nggak bisa. Jadi standar tengahnya itu natap ke bagian cover engine. Nah, itu buat teman-teman jawaban teman-teman yang banyak udah ditanyakan di channel ini. Dan selanjutnya ada di bagian arm. Nah, yang aku pakai ini armnya R15 versi 3. Kenapa saya milih arm R15 versi 3? Menurut saya itu lebih ringan daripada versi-versi sebelumnya. Tapi awalnya dulu itu aku pengen make R15 yang versi 2. Kenapa? Modelnya itu keren sih. Dari yang sebelah kanan ini kan, kalau R15 V3 itu kelihatan kecil ya. Kalau versi 2 itu kelihatan kokoh. Mirip-mirip Yamaha R6 menurut saya. Arm itu sih, jadi itu lebih besar, kanan kiri itu lebih kokoh kelihatannya. Kalau di versi 3 ini kan sebelah kiri ini sama, cuma sebelah kanannya itu beda. Jadi sebelah kanan ini lebih kecil menurutku. Dan selanjutnya kita langsung ke velg. Velg ini aku pakai Verosi 4,5 in. Menurut saya ini kelebihan velg ini, bukan kelebihan ya, menurut saya itu velg ini lebih pas, nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil. Biasanya kan ada teman-teman itu pakai yang 5 inch terus bannya itu ukuran 160 atau berapa, jadi lebih besar. Mungkin lebih bagus ya Pak kalau pakai velg yang 5 inch. Kalau saya pakai yang cukup yang 4,5 inch itu udah kelihatan pas sih menurut saya di motor saya ini. Jadi buat teman-teman kalau milih velg itu tergantung selera masing-masing ya. Ada juga velg itu yang pakai velg jari-jari ataupun velg bintang, ini cuma ukurannya yang lebih kecil itu ada. Dan selanjutnya kita langsung ke bagian ban. Ban ini aku pakai Corsa Platinum ukuran 140. Kenapa Bang nggak pakai yang lebih besar atau gimana? Nah, kembali lagi ke tadi, kita itu selera masing-masing ya. Menurut saya dengan velg 4,5 inch dipadu sama ban 140
itu menurut saya itu sudah pas, kelihatan nggak besar-besar amat atau nggak kekecilan ya. Jadi terlihat masih oke menurut aku sih. Oke, selanjutnya kita ke kaliper. Kaliper itu saya pakai versi 3 ya, R15 versi 3. Untuk piringan cakramnya itu pakai versi 2, soalnya nggak sama. Buat teman-teman sebelum beli, ini penting sih menurut saya ada. Jadi velg R15 V2 itu kan ngasihnya nggak PNP ke sini sih. Terus saya buat PNP ke sini, otomatis itu pakai piringannya piringan versi 2. Dan untuk kalipernya saya tetap pakai versi 3, tetap sama kok. Jadi tinggal teman-teman buat dudukan di bagian as itu ada dudukannya buat di kaliper. Jadinya kaliper itu nggak langsung ditempel sih. Jadi harus dibuatin seperti dudukan. Dan untuk selanjutnya dari knalpot saya pakai tritek. Nah ini buat teman-teman penting sih ya. Biasanya knalpot itu sering banget kena hilang, ya itu sih kebanyakan pasti hilang ya. Kenapa saya pakai tritek ini? Kelebihannya tritek ini sendiri mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Jadi itu ada 3 suara, untuk suara ori, street, sama racing. Dan menurut saya knalpot ini enak sih, suaranya juga enak. Terus untuk masalah ketilang polisi, jujur saya nggak pernah berhadapan polisi, ya nggak kepingin ya. Semenjak pakai knalpot ini saya mesti ngelewatin polisi atau putar arah sih. Ya tetap aja ya, kan nggak ada fungsinya 3 suara itu. Tapi ya daripada kena tilang, mendingan kalau ada jalan putar aja. Selanjutnya itu di gear aku pakai triple S, terus rantainya juga triple S. Untuk ukuran gear depan belakang masih pakai standar dari Vixennya dulu sih ukurannya. Jadi kelebihan dari triple S ini menurut saya dari piringannya itu kelihatan bagus ya. Dari piringannya itu menurut saya itu bagus. Terus rantai kalau triple S itu buat teman-teman mendingan jangan triple S sih. Menurut saya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Triple S itu rantainya berisik. Mungkin karena nggak ada o-ringnya itu ya. Jadi kelihatan berisik. Mungkin kedepannya saya mau ganti yang gearnya itu 424 ya. Atasnya 415. Nah, sudah itu teman-teman. Di video ini cuma segini aja untuk bagian 3. Buat teman-teman yang pengen review apa di motor ini, monggo silakan komen di bawah. Dan pastinya nanti kedepannya akan mungkin bikin konten itu yang inten ya. Soalnya kemarin itu nggak inten banget. Dari bagian 2 sampai bagian 3 ini 8 bulan nggak pernah upload video ini. Jadi kemarin itu upload itu bagian drone freestyle. Oh ya, drone freestyle. Jadi drone-nya itu seperti ini teman-teman. Nah, drone-nya seperti ini. Jadi rencana itu saya pengen misalkan jalan-jalan pakai motor ini, saya akan pakai drone ini juga. Jadinya kita kalau pakai motor jalan-jalan kan pemandangannya hanya di dataran tuh. Kita hanya melihat di bagian ujung-ujung dari mata kita sendiri. Nah, pakai drone ini kita itu bisa seperti melihat langsung dari atas. Langsung kita ada kacamatanya, ada remote ini. Ya langsung lihat dari atas. Mungkin bisa lihat di channel ini ya, ada kok untuk beberapa video dari drone ini. Oke, dan terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Dan jangan lupa di like dan subscribe atau di share ya ke teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya.